Samsul ke sawah membawa pacul, di jalan bertemu Sari. Kami dari tim T-Rex Ucul, izinkan kami memperkenalkan diri. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, yang pertama saya Alhamdulillah Bisarov, NRP 53. Saya Muhammad Warga Abdul Jalil, NRP 143. Dan saya Cahya Desian Rizky Dikda, NRP 0156. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan final project kami di mata kuliah program berorientasi objek. Video ini akan dibagi kepada 3 bagian besar. Yang pertama adalah tentang demo gamenya. Terus yang kedua ada penjelasan dari apa yang kami kerjakan masing-masing anggota. Lalu yang ketiga adalah rekapitulasi dari GitHub. Langsung saja ke yang pertama mengenai demo dari gamenya. Nah, jadi di pertama ini ada splash screen yang menunjukkan identitas dari game dan dari kami. Setelah itu di menu awal ini ada 3 tombol. Tombol pertama yang atas sendiri ini untuk bermain, tombol kedua untuk menampilkan hasil skor, dan tombol ketiga itu untuk menampilkan halaman kredit. Kita mulai dulu dari yang tombol ketiga. Kemudian tombol 3 ini tombol kredit menampilkan halaman yang mengandung identitas kami. Lalu ada tombol kembali untuk ke halaman awal. Selanjutnya ada tombol skor. Nah, di tombol skor ini bakal menampilkan nanti capaian permainan dari setiap level. Nah, itu setiap di level 1, level 2 masih kosong, ya level 3 ada 1. Lalu selanjutnya untuk main ya. Untuk bermain itu nanti akan menampilkan 3 pilihan level, yang level 1, 2, dan 3. Yang pertama kita buka level 1 dulu. Nah, setelah dibuka level 1 maka akan muncul 3 karakter yang bisa digunakan untuk melawan musuh. Yang pertama yaitu ada Rifleman, damage-nya itu paling sedikit yaitu 26, tetapi untuk kecepatan menembaknya itu sangat tinggi. Selanjutnya untuk nyawanya itu 100 ya standar, dan larinya paling cepat. Lalu ada Shifter, damage-nya 90, dan delay atau fire rate-nya itu sedang. Untuk health-nya atau nyawanya itu paling banyak yaitu 110. Lalu selanjutnya ada Aimer, damage-nya paling tinggi yaitu 200. Lalu kecepatan menembaknya paling rendah yaitu 1,4, nyawanya itu paling sedikit yaitu 80. Mungkin bisa dicoba salah satu dulu. Waktu berada di game nanti skornya itu dihitung bila player menembak musuh. Jadi jumlah damage pada musuh. Lalu untuk skornya itu semakin sedikit HP player atau nyawa player, maka penambahan skor itu nanti akan semakin banyak. Jadi bila player semakin sekarat itu nanti dan player memberikan damage kepada musuh, maka penambahan skor itu akan sangat banyak. Untuk pelindungnya itu akan aktif pada saat player berdiam diri setelah berjalan. Jadi untuk setelah menembak itu shield akan tetap mati atau off. Nah, ini selanjutnya merupakan layar yang akan tampil ketika pemain berhasil memenangkan permainan. Jadi di situ terdapat skor yang didapatkan ketika menghabisi musuh-musuhnya. Kemudian di situ terdapat sebuah input teks yang nantinya untuk memasukkan nama, kemudian nanti akan dimasukkan ke dalam data skor yang ada di menu utama. Coba dimasukkan, oke. Kembali, nah di situ tampil di level 1 tambah 1 skor. Oh iya, selain itu di skor ini akan ditampilkan 5 skor tertinggi. Oke, sekarang kita coba main lagi dan kita pilih yang level 2. Di permainan ini saya akan menjelaskan terkait dari gimana tabrakan itu terjadi. Jadi dalam layar game ini setiap masing-masing objek akan memiliki boundnya masing-masing atau batas bidangnya masing-masing. Jadi setiap dari batas bidangnya itu akan dicek intersection-nya, terutama itu antara player enemy dengan lantai dan pelurunya dengan player atau enemy. Jadi
tabrakan itu nanti akan menentukan pertambahan dan pengurangan HP player atau musuh sekaligus pertambahan skornya yang telah dijelaskan tadi. Jadi semuanya secara keseluruhan objek itu pengecekan tabrakannya dilakukan dalam satu kelas yang namanya game page. Coba sekarang dikalahkan untuk menampilkan screen game over. Lalu mungkin sekali lagi kita coba untuk yang level 3 yang paling sulit. Musuhnya akan melompat pada beberapa selang waktu dan menembak itu mungkin pada selang kurang dari 1 detik untuk yang level 3 ini. Jadi musuh akan sangat sering menembak. Lalu untuk damage musuhnya itu juga bergantung pada level yang kita pilih. Untuk commit, pertama saya akan menjelaskan bagian-bagian yang saya kerjakan. Yang mungkin paling pertama itu saya mengerjakan untuk fungsi pada enemy, lalu ada skor untuk fungsi scoring atau penambahan skor, lalu ada penambahan fungsi shield atau shieldnya itu aktif atau off, lalu beberapa seperti animasi. Sekarang saya akan menjelaskan untuk yang delay firing. Jadi untuk delay firing ini player itu akan tidak bisa menembak untuk beberapa waktu. Untuk yang seperti rifleman tadi dia di set 0,2 second, jadi dia tidak akan bisa menembak. Setelah menembak lalu dijeda 0,2 second. Lalu untuk selanjutnya untuk gravitasi itu bila player melompat itu nanti akan terkena gravitasi itu lalu akan jatuh. Waktu jatuh itu dicek collisionnya terhadap ground. Setelah menabrak ground maka nanti kecepatan jatuhnya menjadi 0. Lalu selanjutnya mungkin untuk animasi saat berjalan. Untuk animasi berjalan ini ada 6 foto. Nah, itu nanti akan bergulir bila playernya bila keyboard dipencet berjalan ke kanan atau ke kiri. Selanjutnya saya juga menambahkan prototype untuk UD atau itu waktu pada game page itu skor, lalu nyawa musuh dan shield pada playernya. Lalu di sini juga ada beberapa animasi. Untuk selanjutnya yaitu ada penggambaran aset. Untuk pertama backgroundnya itu kami menggambar. Nah, untuk yang ini meniru dari Auto Adventure, tetapi digambar lagi, tidak meniru seutuhnya. Lalu untuk gambar tembak senjata ini juga menggambar mengeblat dari senjata asli. Mungkin untuk tombol-tombol menunya juga buat sendiri. Mungkin untuk animasinya, animasi bergerak itu kami buat sendiri. Jadi kerangka stickman ini nanti dijadikan seperti stop motion seperti itu, lalu di render waktu di game. Mungkin sekian dari saya. Ya, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang terkait komitan saya. Jadi yang pertama itu ini launching game in komitan yang judul Change Game Play Initialization. Ini merupakan komitan untuk menginisialisasi projectnya. Jadi secara mendasar struktur dari
struktur dari kode untuk gamenya, untuk window-nya itu merefer pada game yang dengan nama Sokoban. Jadi mengambil struktur page dan struktur jendelanya untuk mengatur navigasi ke menunya. Tapi untuk kode untuk kelas-kelas dan objeknya itu merefer pada project dari collision detection yang pernah diberikan sebelumnya. Oke, selanjutnya itu ini untuk menambahkan kelas-kelas, menginisiasi kelas-kelasnya. Selanjutnya itu komitan untuk menambahkan kamera. Jadi dalam game ini terdapat fitur di mana ketika player ketika game itu dimainkan, ketika player berjalan itu window-nya mengikuti gerakan player. Jadi itu diatur dalam kelas kamera ini. Kemudian selanjutnya ini terkait mengatur collision atau tabrakan antara bullets atau peluru dengan player atau enemy. Jadi secara keseluruhan seperti yang telah dijelaskan pada demo tadi, secara keseluruhan nanti itu diatur dalam satu kelas gamepad. Jadi semua objek itu ditaruh dalam gamepad. Kemudian di gamepad tersebut akan dicek collision dari setiap masing-masing objeknya. Ini kelas-kelas objeknya, player, enemy, bullet. Oke, jadi seperti itu untuk collision detection-nya. Itu mengadopsi dari project collision detection yang dari Z-Code. Kemudian ini proses untuk menambahkan data, menginputkan data ke dalam serializable file, khususnya mulai dari mencari-cari gimana caranya input data melalui keyboard ke dalam filenya. Nah, kemudian ini finishing data saving ini ketika sudah ditemukan gimana caranya, terus gimana algoritmanya untuk menuliskan data terkait skor. Jadi di dalam penulisannya sendiri terdapat beberapa file, 3 file untuk menyimpan data pada masing-masing level. Kemudian ada 1 file yang namanya score data ini untuk menyimpan jumlah data yang sudah diinputkan. Ini kelas dari pembantu untuk menuliskan skornya. Jadi skornya sendiri itu merupakan kelas yang nantinya akan mengimplementasikan atau mengimplementasikan dari kelas serializable. Kemudian untuk kelas read dan write-nya itu sesuai dengan apa yang telah diajarkan pada materi read write IO di kelas PBO. Kemudian selanjutnya itu yang terakhir menata package-nya dan mensinkronisasi untuk beberapa komponen. Oke, jadi dari project ini bernama Penembak sesuai dengan nama gamenya. Di dalamnya terdapat package yang dikelompokkan sesuai dengan fungsionalitas masing-masing kelasnya. Ada package komponen yang berisi ini, kemudian package komponen entities, objek, entitas berisi player, enemy, objek berisi bullet, kemudian main yang berisi window, kemudian page berisi screen-nya masing-masing. Kemudian untuk package model ini ada 3 sub package, yaitu data. Yang pertama, data itu merupakan isinya itu kelas-kelas yang nantinya akan menyimpan skor. Ini termasuk skor. Kelas skor ini merupakan kelas data yang akan disimpan secara serial. Kemudian skor kemudian dan skor serial IO ini berisi algoritma untuk mengatur data tertingginya. Kemudian GFX ini berisi aset, pengambilan aset. ID ini merupakan kelas enum. Terus handler berisi handling untuk menghandle keyboard dan mouse dari pemain. Kemudian untuk helper sendiri merupakan sebuah kelas pembantu untuk menjalankan mekanik dari gamenya seperti animasi, kemudian kamera, terus listener, ini ada bullet, click, dan key type yang nanti membantu beberapa pemanggilan fungsi yang ditimbulkan dari klik atau tombol dari user atau pemain. Oke, terus selanjutnya kelas helper IO ini yang membantu penulisan data ke filenya itu di bawahnya ini skor data level 1, 2, 3 dan skor data.
Nah, jadi kalau dari saya, yang pertama adalah pembuatan kelas diagram, baik itu kelas diagram yang pertama maupun yang kedua yang sekarang ini. Kalau yang pertama itu waktu penugasan yang masih 2 minggu sebelum ini direcord, iya minggu kemarin. Lalu untuk yang sekarang kelas diagramnya itu jadinya seperti ini, di mana terdapat syarat-syarat yang sudah ditentukan atau yang sudah kita pelajari di kelas, di mana ada aggregation. Aggregationnya itu bisa dilihat di game pick, di mana ini mengandung aggregation dari player, dari enemy, dari bullet dan dari ground. Lalu ada composition. Composition di sini itu bisa ditemukan pada backstate pada hubungan antara backstate dan juga window, kelas backstate dan juga kelas window. Lalu untuk inheritance-nya sendiri itu bisa juga ditemukan di pick line yang menginherit dari backstate, kayak misal level pick, game over pick, victory pick, dan lain sebagainya. Lalu untuk di kelas-kelasnya sendiri yang tadi komponen itu, saya itu berperan dalam pembuatan awal dari beberapa komponen seperti bullet, enemy, player, yang kemudian dimodifikasi sedemikian rupa sangat luar biasa oleh Alam dan Jalil supaya bisa dinamis seperti yang ada di game tadi didemokan. Lalu selain kelas-kelas komponen ini, saya juga membuat beberapa screen, diantaranya seperti splash screen yang di awal itu ada gerakan animasi teks itu yang dipelajari dari Project Sokoban. Lalu ada game over pick, di mana game over pick-nya itu juga terdapat 2 button untuk keluar dan button untuk memilih, untuk kembali bermain kembali dengan memilih level. Lalu selanjutnya juga ada screen tentang credit pick, di mana di screen credit pick itu menampilkan gambar yang ada identitas dari personal T-Rex Ucul, dan juga ada tombol kembalinya, di mana tombol kembali tersebut untuk kembali ke menu utama. Lalu selanjutnya ada di bagian dokumentasi. Yang pertama di sini ada tentang logonya. Logonya ini dimodifikasi dari YouTube, dari Google maksud saya. Jadi pertama dari Google itu warnanya merah, terus ini diganti hue saturation-nya, di flip horizontal, terus dikasih outer glow dan ditambahi tulisan biar jadinya berbeda. Setelah itu ada tentang pembuatan kelas diagram yang juga sudah diberikan gambaran mengenai kelas tersebut. Lalu kemudian ada penjelasan fitur yang dengan ada beberapa itu ada gambar berupa GIF untuk memberikan gambaran dari fitur terkait. Lalu untuk referensinya sendiri ada beberapa project yang jadi referensi seperti tadi telah dijelaskan oleh teman-teman. Ada yang dari Project Sokoban. Lalu ada pula dari YouTube, dari Neon Game di tutorial YouTube, yang mana juga telah kami coba dan kami upload juga di repository ini. Lalu ada referensi lain seperti penugasan di kelas dan UI reference yang dibuat untuk menggambar dan beberapa lainnya. Hati Samsul hancur melihat Sari di pelaminan. Si Samsul move on kepada si Ratu. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.